Sri Mulyani beberkan tugas pasukan intelijen keuangan di Kemenkeu, bentukan Presiden Prabowo. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan. Nantinya, peran, tugas dan fungsi Badan Intelijen Keuangan ini berada di bawah kendali Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pembentukan lembaga negara baru ini merujuk pada Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, yang ditandatangani pada tanggal 5 November tahun 2024. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan memiliki tugas untuk mengelola dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi, serta data, informasi, dan intelijen keuangan. Demikian dinyatakan dalam pasal 53, dikutip Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Badan ini memiliki beberapa fungsi utama, meliputi perumusan kebijakan teknis, rencana, dan program terkait teknologi informasi, komunikasi, data, serta intelijen keuangan dan transformasi digital, pelaksanaan pengembangan teknologi informasi, komunikasi, data, informasi, dan intelijen keuangan serta manajemen perubahan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan terkait pengelolaan teknologi informasi, komunikasi, data, informasi, dan intelijen keuangan, pelaksanaan administrasi badan, fungsi lain yang ditugaskan oleh Menteri Keuangan. Dalam Perpres yang sama, Prabowo juga mengumumkan pembentukan 2 Direktorat Jenderal baru di Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal serta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Berikut susunan organisasi di Kementerian Keuangan setelah penambahan tersebut. Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Inspektorat Jenderal, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak, Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara, Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara bukan pajak, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan. Respon sekarang supaya bisa memberikan kejelasan meskipun nanti bisa saja di follow up oleh Pak Wamen maupun Sekjen. 1, tadi saya sebutkan yang BKF tadi akan dijalankan dalam bentuk Direktorat Jenderal untuk strategi ekonomi dan fiskal. Itu untuk dilakukan perubahan nomenklatur karena untuk mengikuti norma di mana Direktorat Jenderal mengeluarkan policy sementara badan tidak. Untuk stabilitas dan pengembangan sektor keuangan ini untuk memperkuat selama ini peranan dari Kementerian Keuangan terhadap KSSK maupun di dalam menjaga pengembangan sektor keuangan, di mana kita sering menjadi counterpartnya BI, OJK, LPS, dan berbagai undang-undang P2SK. Peranan kita menjadi lebih kritikal dan oleh karena itu perlu dielevasi menjadi Direktorat Jenderal yang selama ini dipegang Sahli yang biasanya tidak memiliki struktur. Kemudian untuk Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan, ini di Kementerian Keuangan selama ini kita sudah memiliki apa yang disebut Central Transformation Office, itu yang memegang seluruh teknologi digital atau pusat intelijen dan teknologi digital di Kementerian Keuangan, diperkuat menjadi badan
di dalam rangka kita untuk memperkuat keseluruhan infrastruktur digital di Kementerian Keuangan dan juga mengantisipasi semakin digitalisasi seluruh dunia dan seluruh perekonomian, di mana intelijen keuangan tidak hanya dari sisi hardware atau sistem perangkat keras, namun juga software dan terutama untuk intelijen, data analitik, dan kemampuan untuk terus meningkatkan kapasitas artificial intelligence kita sendiri. Ini menjadi salah satu bidang yang akan terus ditingkatkan kapasitasnya. Itu yang untuk struktur di dalam Kementerian Keuangan. Namun kita nanti akan sampaikan karena perubahan nomenklatur berarti ada reappointment atau appointment terhadap para pejabat yang mungkin nanti akan tentu kita sampaikan. Tak lagi BUMN, Bulog bakal langsung di bawah Presiden Prabowo. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik, Perum Bulog, direncanakan melakukan transformasi kelembagaan. Nantinya, Bulog akan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Dengan transformasi tersebut, Bulog tidak akan lagi berstatus badan usaha milik negara, BUMN. Ini Bulog nanti jadi ke lembaga pemerintah lainnya, langsung di bawah Presiden. Enggak, berstatus BUMN, dong, ujar Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Wahyu mengaku Prabowo telah memintanya untuk mempersiapkan transformasi kelembagaan Bulog, sembari menunggu terbitnya keputusan Presiden, Kepres. Ia pun menegaskan tak mendapatkan arahan terkait instansi yang dipimpinnya akan berpindah di bawah naungan Kementerian Pertanian, Kementan. Saya tidak ada perintah begitu, di bawah Kementan. Saya diperintah Presiden menyiapkan transformasi kelembagaan, kata dia. Sebagai informasi, penetapan Perum Bulog sebagai BUMN tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum, Perum Bulog. Sebelum berubah menjadi badan usaha berpelat merah, Bulog pertama kali dibentuk berdasarkan keputusan Presidium Kabinet Nomor 114, UKEP, 5/1967 pada tanggal 10 Mei tahun 1967 dengan nama Lembaga Pemerintah Non-Departemen, LPND, Bulog. Tujuan pembentukan Bulog adalah untuk mengamankan penyediaan pangan dan menjaga stabilitas harga. Kemudian, pada tahun 2000, pemerintah mulai mendorong Bulog menjadi berstatus badan usaha dengan terbitnya Keputusan Presiden, Kepres Nomor 29 Tahun 2000 tentang Badan Urusan Logistik. Tugas pokok Bulog kala itu melaksanakan tugas pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi, dan pengendalian harga beras, serta usaha jasa logistik. Hingga pada akhirnya, di tahun 2003, LPND Bulog berubah status menjadi perusahaan umum, Perum Bulog dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003. Perubahan status itu pun membuat alur koordinasi vertikal Bulog yang semula berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden kini menjadi di bawah koordinasi Kementerian BUMN.